Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nixi Ramadhani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, semester 2 Universitas Al-Azhar. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah probabilitas dengan dosen pengampu Sri Rahmayanti, MPD, yaitu tugasnya membuat video pembelajaran tentang fungsi variabel random. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi variabel random. Fungsi variabel random atau variabel acak, suatu fungsi yang didefinisikan pada sampel space. Jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Contohnya, jumlah hari hujan selama 1 tahun disebut variabel diskrit, dan jumlah volume hujan selama 1 tahun disebut variabel kontinu. Fungsi variabel random. Variabel random adalah suatu fungsi f a menuju b, bila a adalah himpunan kejadian dan b bilangan himpunan real, maka anggota ringnya yang disebut sebagai variabel random. Jadi, variabel random dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan. Variabel adalah suatu simbol seperti X, Y, Z yang bisa menyandang salah satu dari sekumpulan nilai yang telah ditetapkan sebelumnya. Kumpulan nilai disebut domain dari variabel tersebut. Variabel yang hanya memiliki satu nilai disebut konstanta. Contohnya, sebuah toko mempunyai persediaan 8 buah radio, di mana 3 diantaranya memiliki kecacatan. Sebuah organisasi remaja bermaksud membeli 2 radio dari toko tersebut, tanpa meneliti ada tidaknya kecacatannya. Buatlah distribusi probabilitas radio dengan cacat yang terbeli. Jadi, yaitu sebuah toko mempunyai persediaan 8 buah radio, di mana 3 diantaranya memiliki kecacatan. Sebuah organisasi remaja bermaksud membeli 2 radio dari toko tersebut tanpa meneliti ada tidaknya kecacatan. Buatlah distribusi probabilitas radio dengan cacat yang terbeli. Jadi, penyelesaiannya yaitu diketahui P 3/8. 3 ini nilai dari kecacatan dan 8 persediaan radio yang ada di toko. Sedangkan N sama dengan 2, yaitu 2 remaja organisasi yang akan membeli radio. Rumus yang akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu P dikali X sama dengan X sama dengan N dikali N kali P pangkat X dikali 1 kurang P pangkat N kurang X, di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk mencari nilai kombinasi yaitu N kombinasi X sama dengan N faktorial per X faktorial dikali N kurang X faktorial. Masukkan nilai ke dalam rumus, yaitu P X sama dengan X 2CX dikali 3/8 pangkat X dikali 5/8 pangkat 2X, di mana X sama dengan 0, 1, 2. P X sama dengan X 2 kombinasi 0 3/8 pangkat 0, karena 2 kombinasi 0 untuk mencari nilai 0, maka 3/8 pangkat 0 dikali 5/8 pangkat 2 sama dengan, untuk mencari 2 kombinasi 0 yaitu 2 faktorial per 0 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 2 faktorial per 0 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial habis dibagi 2 faktorial, sisa 0 faktorial. 0 faktorial itu ialah 1, maka 1 3/8 dikali 5/8 yaitu 25/64, maka hasilnya 25/64. Ini untuk nilai 0. Sedangkan nilai P X sama dengan X 2 kombinasi 1 3/8 pangkat 1 dikali 5/8 pangkat 1 sama dengan
2 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial. Maka 3/8 dikali 5/8 dikali 2 sama dengan 15/32. Untuk mencari X2 yaitu 2 kombinasi 2, 3/8 pangkat 2 dikali 5/8 pangkat 0 sama dengan 2 faktorial per 2 faktorial dikali 0 faktorial sama dengan 9/64 dikali 1 sama dengan 9/64. Jadi nilai Px sama dengan 0 yaitu 25/64, Px sama dengan 1 15/32, dan Px sama dengan 2 9/64. Jadi inilah jawaban dari contoh yang pertama. Maka kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Baik, kita lanjut. Variabel random. Untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana, kita menggunakan apa yang disebut sebagai variabel acak. Jadi variabel acak dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan. Variabel acak biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Nilai numerik dibagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit atau hasil perhitungan dan variabel acak kontinu atau hasil pengukuran. Variabel acak diskrit yaitu variabel acak diskrit adalah variabel yang berupa data hasil pencacahan atau pengamatan dan hasilnya merupakan bilangan bulat. Contohnya, suatu mata uang setimbang dilempar sebanyak 3 kali. Jika G menyatakan sisi gambar dan A menyatakan sisi angka yang muncul, tentukan ruang sampelnya. Misalnya, X adalah variabel yang menyatakan sisi angka yang muncul. Tentukanlah nilai X yang mungkin, susunlah distribusi peluang X. Contohnya yaitu suatu mata uang setimbang dilempar sebanyak 3 kali. Jika G menyatakan sisi gambar, A menyatakan sisi angka yang muncul, tentukan ruang sampelnya. Misalkan X adalah variabel yang menyatakan sisi angka yang muncul, tentukanlah nilai X yang mungkin muncul. Susunlah distribusi peluang X. Penyelesaiannya yaitu misalkan X sebagai ruang sampel dan rumusnya PA kali NA per N. Tadi dibilang 3 kali percobaan. Jadi untuk satu pertimbangan
Masukkan nilai dari dua ketinggalan tadi. Itu angka gambar, angka, dan gambar. Angka dikali angka menjadi angka. Angka dikali angka gambar menjadi angka gambar. Angka dikali gambar angka gambar angka. Sedangkan angka dikali gambar menjadi angka gambar. Selanjutnya Y yaitu gambar. Gambar dikali angka yaitu gambar. Gambar dikali angka gambar menjadi gambar gambar. Gambar dikali gambar angka menjadi gambar angka. Gambar dikali gambar menjadi gambar. Jadi di sini kita memakai yang 3 keping logam. Karena kan tadi 3 kali percobaan. Maka N sama dengan 8. Di mana X 0, 1, 2, 3. Dan ini kita di sini mencari ruang sampel angka. Kan ini nggak ada ruang sampel 0 dan angkanya 0. Kan nggak ada angka 1 kurang 1 kita mencari ruang sampel A yang hanya satu di dalam ruang sampel ini. Maka yang memiliki satu angka yaitu angka gambar angka. Maka yang memiliki ruang sampel A1 yaitu 3 R8. Ruang sampel yang memiliki 2A yaitu angka gambar, dan gambar angka. Maka di sini 3 per 8. Jika kita jumlahkan semuanya yaitu 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 1, 8. Maka 8 per 8. Itulah hasil dari 3 percobaan atau 3 percobaan mata uang yang diberikan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel yang berupa data hasil pengukuran dan hasilnya bukan merupakan bilangan bulat. Nilainya dapat merupakan bilangan bulat maupun pecahan. Variabel acak kontinu jika digambarkan pada sebuah garis interval akan berupa sederetan titik yang bersambung membentuk suatu garis lurus.
Contohnya misalkan X adalah sebuah peubah acak kontinu dengan fungsi kepekatan peluang sebagai berikut. Px C 4x 2x2 untuk X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 2. Sedangkan 0 untuk X lainnya. A. Berapakah nilai C? Sedangkan B. Tentukan P dikali X lebih besar dari 1. Maka penyelesaiannya yaitu C per 2 X kuadrat kurang 2C per 3 X pangkat 3 integral 0 sampai 2 sama dengan 1. Kenapa hasilnya menjadi 4C per 2 X pangkat 2 kurang 2C per 3 X pangkat 3? Karena dalam integral X pangkat A tambah B. Jadi di sini X pangkat 1 jika diturunkan menjadi X1 tambah 1. Rumusnya A tambah 1. Maka X A tambah 1 yaitu 1 tambah 1 menjadi X pangkat 2. Dari mana per 2 ini? Dari pangkat variabel ini, maka dia menjadi 4C per 2 X pangkat 2.
Sedangkan 2C per 3 X pangkat 3, di sini kan tadinya X pangkat 2. Rumusnya XA tambah 1, yaitu X2 tambah 1 menjadi X pangkat 3. 3 ini dari variabel X. Lanjut, kita bagi menjadi 2C kali 2 pangkat 2 kurang 0 pangkat 2 kurang 2C per 3 kali 2 pangkat 3 kurang 0 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 2 kurang 0 pangkat 2, 2 kali 2 4 kurang 0 maka 4. 2C kali 4 8C kurang 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 menjadi 8 kurang 0 menjadi 8. 2C per 3 kali 8 menjadi 16C per 3 sama dengan 1. Ini kita kali 3, maka 8C kali 3 24C kurang 16C per 3 kali 3, 3 kali 3 habis, 16C per 3 kali 3, 3 nya ini habis dibagi menjadi 16C sama dengan 1 kali 3, 3. 24C kurang 16C yaitu 8C sama dengan 3. Maka C sama dengan 3 per 8. Jadi berapakah nilai C? Di sini kan yang ditanya berapakah nilai C, maka jawaban dari nilai C yaitu 3 per 8. Maka kita akan masuk ke yang B, tentukan P X lebih besar dari 1. Integral 1 sampai 2 3 per 8 kita kalikan ke dalam. 3 per 8 kali 4x yaitu 2x kuadrat menjadi 3 per 4 x kuadrat dx. Kita turunkan yaitu 3 per 4 x pangkat 2. 2 dikali 2 4, maka 3 per 4 x pangkat 2. Sedangkan ini 3 per 4 x kuadrat diturunkan menjadi 1 per 4 x pangkat 3 integral 1 sampai 2. Maka kita masukkan integral 1 sampai 2 yaitu 3 per 4 2 kuadrat kurang 1 kuadrat dikurang 1 per 4 2 pangkat 3 kurang 1 pangkat 3
Maka 3/4, 2 kali 2 4 kurang 1, kurang 1/4, 2 pangkat 3 8 dikurang 1, maka 4 kurang 1 3, 3/4 dikali 3 menjadi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang probabilitas bersama dua variabel random. Jika terdapat dua atau lebih perubahan zat diamati secara bersamaan, proses pemberian harga dilakukan untuk tiap elemen masing-masing variabel, yaitu P kali X, Y sama dengan P, X sama dengan X, dan W kali Y sama dengan Y. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, maka saya minta maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.